Mari kita berdoa. Biarlah sekali lagi kami diteguhkan pada perjalanan iman kami di tengah dunia ini, pada karya Yesus Kristus yang telah mati dan menghidupkan setiap kami. Biarlah kisah kasih Allah yang meneguhkan perjalanan kami, membimbing setiap keputusan kami, menolong kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tolong setiap kami hamba-Mu ya Tuhan untuk mendengar merenungkan firman Tuhan. Berkaryalah ya Allah Roh Kudus dalam pikiran hati kami supaya kami lemah lembut dan bersedia diajar dituntun oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi kita boleh bertemu di rumah Tuhan hari ini dan betapa berbahagia bahwa kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Berarti kurang lebih 1 minggu lagi ya Bapak Ibu. Ya kalau dihitung sesuai tanggal berarti 10 hari lagi kita akan merayakan Natal. Di hari Natal ini mari kita bersama-sama membuka menjelang Natal ini. Mari bersama-sama kita membuka kitab Galatia pasal yang kedua ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Galatia 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Jika sudah menemukannya, mari kita bersama-sama membacakannya secara bergantian. Saya akan membaca ayat 15, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-16, dan secara bergantian kita akan membacanya sampai ayat yang ke-21 dengan bersuara. Galatia 2 ayat 15 hingga 21. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Namun jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku tidak menolak anugerah Allah, sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu, tema kita hari ini berdasarkan pasal 2, ayat yang ke-19 bagian yang terakhir. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Tema hari ini yang diberikan kepada saya adalah disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu berasa aneh gak? Berasa aneh gak ketika dengar tema ini tapi dengan suasana Natal seperti ini? Baru juga lahir ya, udah disalibkan aja Tuhan Yesus ya. Baru kita dekor-dekor, udah langsung ngomongin tentang salib. Kemeriahan Natal, warna-warni Natal rasanya gak cocok gitu untuk kita membicarakan tentang salib. Orang kita mau senang-senang, kalau orang kita mau merayakan kelahiran, tiba-tiba kita dibilang disalib bersama Yesus. Apalagi tema ini kemudian didasari dari kitab Galatia, Bapak Ibu. Kitab Galatia itu kitab yang tidak ada sukacitanya sama sekali.
Kalau Bapak Ibu baca dari pasal 1 sampai pasal berapa nih Galatia? Pasal 6. Dari pasal 1 sampai pasal 6 Bapak Ibu adanya teguran yang begitu keras dari Paulus kepada jemaat di Galatia. Tidak ada pujian sama sekali. Paulus biasanya ketika dia nulis surat ada template-nya Bapak Ibu. Dia akan ucapkan salam lalu dia akan mengapresiasi hal-hal yang baik dalam jemaat tersebut. Baru kemudian dia kasih pengajaran. Baru teguran. Sekarang tiba-tiba jika Bapak Ibu buka pasal 1, ya saya ajak Bapak Ibu untuk buka pasal 1. Bapak Ibu akan menemukan bahwa di pasal 1 di ayat 1 sampai ayat yang kelima itu salam ya. Damai sejahtera bagi kamu, ini aku Paulus untuk kamu jemaat di Galatia. Lalu setelah salam di ayat ke-6 dia tiba-tiba ngomong, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil yang lain. Langsung teguran, gak diajarin dulu, gak disapa dulu, gak dikasih hal-hal yang baik dulu. Kamu rajin ke gereja, kamu pinter pelayanan, kamu banyak persembahan. Gak dipuji-puji dulu Bapak Ibu, tapi langsung dikatakan aku heran kenapa cepet banget kamu mengalihkan pikiranmu, perhatianmu kepada Injil yang lain. Gak ada sukacitanya ya Bapak Ibu ya. Gak cocok rasanya dibahas di Advent minggu ketiga. Kayaknya cocokan tadi lagu Gloria ya. Cerita tentang gembala yang menyanyi dengan sukacita. Oh pas dengan Advent sukacita. Atau dengan tadi ayat yang dibaca waktu bagian awal ibadah kita ya, bersukacitalah kitab Filipi itu memang dikenal sebagai kitab sukacita. Kitab sukacita, ajakan untuk sukacita diulang berkali-kali. Galatia dikotbahkan di Minggu Sukacita. Dan ayat yang diambil, ayat utamanya adalah ayat 19. Aku telah disalibkan bersama Yesus. Ketika saya dapat tema ini, saya mau protes sama Pak Gili, tapi nggak berani. Pak Gili kok tema begini, tapi nggak beraninya di mimbar. Saya akhirnya cuma bisa bergumul dan berdoa, coba baca komentari, coba baca tafsiran, coba bergumul, bengong dan berdoa pada Tuhan. Tuhan, aduh apa maksudnya? Kenapa jemaat harus dengar khotbah bahwa kita Paulus disalib bersama Yesus di minggu ketiga Advent, ngomongin sukacita. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ini adalah pertolongan Tuhan. Ada teman saya yang memposting sesuatu, hamba-hamba Tuhan zaman sekarang suka posting-posting di Instagram ya. Dan saya yakin dan percaya, ini rasanya pertolongan Tuhan. Dalam postingannya tersebut dia menuliskan, dia memposting sesuatu yang tidak lazim juga untuk diposting pada hari Natal. Biasanya kalau hamba-hamba Tuhan, kalau menjelang hari Natal yang diposting adalah yaitu berita-berita tentang Natal gitu ya, video-video, foto-foto tentang persiapan Natal. Kayak Los Tegar kan suka foto-foto persiapan Natal ya. Nah, dia memposting ini Bapak Ibu. Next. Lanjut. Gas. Next. Oke. The bad news of Christmas. Dia posting sebuah tulisan singkat ya Bapak Ibu di dalam Instagramnya. Kalau mau tahu siapa dia nanti saya kasih tahu di DM ya. Dia tulis begini. Ternyata ketika Natal itu ada, ketika Natal dirayakan, Natal itu tidak hanya membawa berita sukacita, tapi juga ada bad news yang kemudian disampaikan. Bad news ini kemudian disampaikan kepada siapa? Kepada dunia. Bahwa ternyata tidak ada yang cukup baik bagi Tuhan. Christmas tells us that no one is good enough to God. Itu kabar buruknya. Tidak ada orang yang cukup baik
untuk bisa datang kepada Allah. Ternyata Natal juga membawa kabar buruk bagi kita. Setiap kita tidak ada yang cukup baik untuk datang kepada Allah, sehingga harus Allah sendiri yang datang ke dunia ini. Tidak ada yang cukup baik sehingga ada Allah yang harus datang bawa terang. Dan terang itu fungsinya bukan hanya supaya orang bisa melihat, tetapi justru untuk semakin memekatkan kegelapan. Bagi orang-orang yang ada di dalam kegelapan, kedatangan Yesus Kristus sebagai terang justru semakin membuat nyata bahwa mereka adalah gelap. Mereka ada di dalam gelap. Bapak Ibu, ada kabar buruk yang ternyata disampaikan oleh berita Natal. Tidak ada manusia yang cukup baik. Terang Allah justru semakin menunjukkan betapa gelapnya manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kenapa postingan ini Bapak Ibu meneguhkan saya pada khotbah tema ini? Karena Bapak Ibu kalau kita baca kitab Galatia, hal yang membuat Paulus marah-marah kepada jemaat Galatia, hal yang membuat Paulus buru-buru menegur orang-orang di Galatia adalah karena mereka justru merasa mereka good enough. Orang-orang di Galatia adalah orang-orang yang merasa dirinya cukup baik, bahkan sangat baik. Mereka adalah orang-orang yang mengejar supaya diri mereka bisa jadi baik, supaya mereka diterima oleh Allah. Itulah yang dimaksud oleh Paulus ketika di pasal 1 ayat 6 dia mengatakan kamu telah mengikuti Injil yang lain. Injil yang lain itu apa maksudnya? Apakah Yesusnya nggak berewokan? Nggak gitu ya Bapak Ibu. Injil yang lain yang kemudian didengar, diterima oleh jemaat Galatia adalah pengajaran yang diberikan oleh orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Beberapa minggu yang lalu Lause Tegar khotbah dari Galatia juga kalau nggak salah ya. Lalu dia menyebutkan bahwa di dalam gereja mula-mula selalu ada dua kelompok besar. Kelompok orang-orang Kristen yang dulunya adalah orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang berasal dari non-Yahudi, orang Yunani, orang Romawi, orang Asia Kecil, pada intinya bukan dari keturunan Yahudi. Ada pertentangan pada akhirnya di antara dua kelompok besar ini. Dan ini sangat tajam terjadi di tengah-tengah gereja Galatia. Ada jemaat-jemaat keturunan Yahudi yang sengaja mengajar dan bahkan memaksa orang-orang yang bukan keturunan Yahudi untuk kemudian berusaha membuat diri mereka benar di hadapan Allah dengan cara melakukan hukum Taurat. Orang-orang ini dikatakan diajari bahwa kamu hanya bisa diterima oleh Tuhan sebagai umat Allah sepenuhnya hanya jika kamu berhasil melakukan hukum moral, hukum seremonial Yahudi dengan perfect, dengan excellent, dengan taat, dengan detail. Kamu harus memastikan bahwa dirimu menjaga makananmu, menjaga siapa yang bergaul dengan kamu. Yang pria harus disunat supaya kamu layak disebut sebagai umat Allah. Dari dulu umat Allah itu harus disunat, maka kamu harus disunat. Orang-orang yang disebut umat Allah harus mengikuti hukum Taurat dan tafsiran-tafsirannya yang sudah dirumuskan oleh rabi-rabi dari masa ke masa. Ada tuntutan yang berat
bahwa seseorang itu harus mengikuti hukum-hukum orang-orang Yahudi. Secara khusus orang-orang yang dulu beragama Yahudi. Ada hukum moral, hukum seremonial yang harus dilakukan dengan tepat, nggak boleh salah, supaya seseorang layak menjadi umat Allah. Inilah yang kemudian ditegur oleh Paulus, Bapak Ibu. Karena pada akhirnya Injil ini membuat orang-orang Galatia salah fokus, salah menghidupi kehidupan mereka sebagai orang-orang Kristen. Mereka jadi orang-orang yang self-trust, orang-orang yang mengandalkan kebaikan dalam diri mereka, ekselensi dalam hidup mereka, supaya bisa mendapatkan kasih dari Tuhan Yesus. Ini dikritik keras oleh Paulus, makanya sekeras itu langsung aku heran. Kenapa bisa-bisanya kamu mengganti Injil kamu dengan Injil Allah dengan Injil yang lain? Karena tuntutan dari para pengajar palsu itu membuat orang-orang bergantung pada kebaikan dirinya sendiri. Dan karena mereka bergantung pada kebaikan diri mereka sendiri, ekselensi dari kehidupan religius mereka menganulir kuasa Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu kemudian terbaca ya Bapak Ibu dalam pasal 2 ayat 21 yang tadi kita sudah baca. Aku tidak menolak anugerah Allah sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Orang-orang yang berusaha membuat diri mereka benar dengan cara mengikuti hukum moral, mengikuti hukum seremonial, hukum Taurat, itu kemudian pada akhirnya tanpa mereka sadari, mereka mengecilkan, menganulir, menolak, tidak mengakui kuasa Yesus Kristus yang sudah dicurahkan bagi mereka. Mereka menganggap kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai sebuah kesia-siaan, gak ada gunanya. Karena pada akhirnya membuat seseorang diterima itu karena dia baik, melakukan hukum-hukum Taurat. Berarti tidak bergantung sama Yesus dong, bergantung pada dirinya sendiri. Kepada orang-orang yang mengajarkan, mengajak, mendorong, menuntut orang-orang yang lain untuk self-trust ini, Paulus kemudian mengutuk mereka. Bapak Ibu di pasal yang pertama itu 3 kali Paulus menuliskan terkutuklah dia, terkutuklah dia, terkutuklah dia. 2 kali Bapak Ibu, 2 kali. 2 kali Paulus mengutuk, bukan menegur ya, mengutuk. Karena pada akhirnya sefatal itu tindakan dan pengajaran mereka. Mereka menjauhkan umat Allah dari kuasa Yesus Kristus. Terkutuklah dia, terkutuklah mereka. Bapak Ibu, kasihan ya orang Galatia ya. Mereka sudah lama jadi orang Kristen, sudah capek-capek diajarin oleh Paulus, sudah capek-capek meninggalkan cara hidup yang lama, tetapi kemudian dikutuk oleh Paulus karena mengikuti dan percaya pada Injil yang lain. Tetapi Bapak Ibu, kita nggak bisa ya kemudian dengan pongah berkata emang tuh orang Galatia ya, dasar emang orang Galatia ya, bisa-bisanya melupakan anugerah Tuhan. Nggak boleh gitu orang Galatia. Dengar tuh kata Paulus, kita nggak bisa sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya Injil yang lain itu sampai saat ini masih terus ada, menyesatkan, menipu, dan membuat orang-orang percaya bingung. Tetapi bedanya bentuknya tidak selalu sama dengan apa yang dihadapi oleh orang Galatia. Bentuknya bukan hanya melalui pengajar-pengajar palsu. Salah satu contoh kecil Bapak Ibu menjelang Natal. Kita secara tidak sadar sedang diajari oleh dunia
untuk mengikuti Injil yang lain lewat sesosok pria berbaju merah dan menggemaskan bawa hadiah. Bunyinya? Tahu. Ya berarti semuanya pernah dengar. Semuanya tahu orang ini. Rasanya banyak bapak ibu yang gak tahu siapa saya, tapi pasti tahu siapa dia. Betul ya? Banyak yang gak tahu, belum kenal siapa Pak Gili, tapi sudah tahu bapak-bapak berjenggot ini. Ini yang kita ajarkan, kita kasih tonton, kita berikan kepada anak-anak kita, bukan? Bapak Ibu sadarkah lewat sosok lucu menggemaskan baik hati ini, kita sebenarnya secara tidak langsung sedang mengajarkan kepada anak-anak Injil lain yang mirip-mirip dengan apa yang diajarkan oleh para pengajar palsu di Galatia. Tadi apa yang diajarin oleh pengajar palsu kepada jemaat di Galatia? Kamu harus melakukan hukum Taurat supaya diterima jadi umat Allah. Sekarang sih Bapak berjenggot ini tidak menyebut itu ya, tidak bilang begitu. Tapi di lagunya, di filmnya, di cerita kita kepada anak-anak kita bilang, kalau kamu gak bandel, kamu akan dapat hadiah. Kalau kamu dengerin kata mama, nanti ada Sinterklas datang. Ada kado di hari Minggu, ada kado di hari Natal. Dari siapa? Dari mama. Tapi kita bilangnya dari Sinterklas. Secara nggak langsung Bapak Ibu, dengan cara yang lucu, menggemaskan. Kita pikir itu hanya dongeng anak-anak yang akan mereka lupakan pada saat mereka dewasa. Tetapi secara tidak langsung, dengan sengaja malah ya, bukan tidak langsung lagi. Kita menanamkan kepada anak-anak, kamu harus baik, kamu harus hebat dulu, kamu harus perfect dulu, kamu harus excellence dulu untuk terima sayangnya papa dan mama. Untuk terima apa yang baik dari papa dan mama, dari om-om berjenggot itu. Bapak Ibu, tidak sengaja kita mengajarkan kepada anak kita bahwa Tuhan juga seperti itu. Kita harus baik dulu, kita harus gak boleh salah dulu, supaya Tuhan sayang kepada kita. Lewat sesosok mitos ini, kita mengajarkan kepada anak-anak kita Injil yang lain. Bapak Ibu, kalau Paulus ada di tengah-tengah kita hari ini, dia akan berkata, terkutuklah kamu, terkutuklah Eri, terkutuklah orang-orang tua di VTI, terkutuklah lause-lause sekolah minggu yang mengajarkan Injil yang lain. Bapak Ibu, dunia akan terus-menerus berusaha membuat kita bergantung pada diri kita sendiri, bergantung pada apa yang baik bagi diri kita. Dunia ini si iblis tidak menipu manusia dengan kata-kata yang sulit. Dia tinggal memutarbalikkan firman Tuhan untuk membuat kita bingung. Dia bisa pakai hal-hal yang lucu dan menarik untuk membuat kita jadi salah sangka dengan cara Tuhan menyatakan anugerahnya. Bapak Ibu, ini berita buruk dari Natal. Bahwa di tengah dunia ini manusia terus-menerus ditipu. Bahwa dia harus mengusahakan yang baik dari dirinya sendiri. Kalau dia mau apa yang baik, kalau dia mau diberkati, kalau dia mau disayang, kalau dia mau diterima, kalau dia mau diakui sebagai anak Tuhan, dia harus baik dulu. Dia harus taat dulu. Tetapi tidak demikian dengan kabar baik di hari Natal. Apa kabar baik yang kemudian disampaikan oleh Yesus Kristus, yang kemudian Paulus koreksi di tengah-tengah orang-orang Galatia. Bapak Ibu, di ayat 15 dan 16, di ayat 16 ada 3 kali. Ada satu kata yang diulang 3 kali oleh Paulus yang menjadi kabar baik bagi kita.
Mari kita baca ayat 16 bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu apakah Bapak Ibu menemukan satu kata yang diulang 3 kali oleh Paulus? Kata itu adalah dibenarkan. Dibenarkan karena iman, melalui iman dalam Yesus Kristus. Itu diulang 3 kali. Dibenarkan melalui iman adalah kabar baik bagi kita semua, dan itu diulang 3 kali. Dibenarkan karena iman menjadi kabar baik bagi kita, karena kita diselamatkan, kita jadi anak-anak Allah, kita diakui sebagai bagian dari keluarga Allah, bukan sejak kita jadi benar, bukan sejak kita jadi taat, bukan sejak kita jadi baik, tetapi sejak kita dibenarkan di dalam iman kepada Yesus Kristus. 3 kali Bapak Ibu. Sengaja Paulus 3 kali, saking gregetannya sampai harus diulang 3 kali. Paulus ingatkan bahwa kita tahu loh, sudah diajar loh. Bapak Ibu, di perikop sebelum perikop yang tadi kita baca itu ada semacam penjelasan oleh Paulus bahwa dia itu diakui oleh para rasul sebagai rasul. Karena gara-gara pengajar palsu itu Paulus sempat dipertanyakan otoritas kerasulannya. Dia menunjukkan bukti bahwa saya punya otoritas untuk mengajar. Dan pengajaran saya sama dengan apa yang diajarin oleh Petrus. Dan kami semua orang Yahudi. Kami semua dulunya orang Yahudi. Bukan orang yang tidak kenal Allah. Dan kami sepakat, kami setuju bahwa orang-orang yang dibenarkan itu bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tetapi karena dia beriman kepada Yesus Kristus. Ada pengetahuan yang disepakati, diotorisasi, diverifikasi oleh para rasul. Udah pernah didengar, makanya dia katakan kita tahu. Kita sudah tahu bahwa Tuhan yang membenarkan kita. Bapak Ibu, dibenarkan selalu ditulis dalam bentuk kalimat pasif ya. Bapak Ibu, secara sederhana kalau kita belajar di kelas bahasa Indonesia, kalimat pasif itu adalah ada sesuatu yang dikerjakan, diberikan, dikenakan kepada kita. Ketika dikatakan dibenarkan, maka itu selalu tindakan yang datang dari pihak luar diri kita. Pembenaran itu hanya bisa dikerjakan dari luar tubuh, luar diri manusia, dan selalu harus berasal dari pihak yang lebih berkuasa daripada manusia yang berdosa. Kita tahu, itu yang pertama. Yang kedua, sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus. Bapak Ibu, ini semacam tahapan yang naik. Nggak cuma tahu, tapi dipercaya, dialami sendiri. Paulus kemudian mengatakan ada kata kami ya, di kalimat yang pertama kita, secara umum kita tahu. Tetapi sekarang Paulus mengatakan secara personal, merujuk pada dirinya dan para rasul bahwa kami ini buktinya, kami ini sudah mengalaminya. Kami nggak cuma ngomong doang, kami sudah mengalaminya bahwa Yesus Kristuslah yang membenarkan kami. Kalau kami bergantung pada kebenaran diri kami, aku ini dulu ngebunuh-bunuhin orang. Petrus itu sampai sekarang masih munafik, itu tuh yang di pasal 2 ya. Petrus masih bergumul dengan
kalau kata anak zaman sekarang masih pergumulan rasial. Sampai saat itu Paulus dan Petrus masih jadi orang-orang yang bergumul dalam kedagingan, tetapi mereka adalah orang-orang yang dibenarkan karena mereka beriman di dalam Yesus Kristus. Dan ketiga kalinya Paulus mengatakan sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ada tanda petik sekarang. Dia mengutip perjanjian lama secara khusus di Mazmur 143 ayat 2. Bapak Ibu boleh cek sendiri ya. Dan dia pakai kata di dalam tidak ada seorang punnya dia pakai kalimat dalam bahasa aslinya artinya all flesh. Semua manusia yang berdaging, tidak terkecuali, tidak dibatasi oleh suku atau kebangsaan tertentu, semua orang tidak ada yang dibenarkan oleh hukum Taurat. Agama apapun dia, dari suku manapun dia, dari bangsa apapun dia. Semua orang hanya bisa dibenarkan di dalam iman Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini kabar baik yang harus kita dengar, yang harus kita terus pegang teguh. Setiap hari Natal, inilah yang diingatkan kepada setiap kita bahwa kita diselamatkan bukan karena kita benar, bukan karena kita sudah layak, bukan karena kita sudah baik, tetapi kita diselamatkan, kita menjadi umat Allah karena kita dibenarkan oleh Sang kebenaran. Dalam kitab yang lain Paulus menggambarkan Yesus itu seperti mengenakan jubah. Dia sang kebenaran, dia kasih jubahnya kepada orang berdosa, diselubungi. Sehingga ketika orang melihat orang tersebut akan lihat bajunya sama antara sang kebenaran dengan orang yang berdosa. Kita jadi umat Allah hanya karena kita dibenarkan oleh Sang kebenaran. Oleh karena itu sebenarnya Bapak Ibu tidak aneh kalau kemudian kita jadi orang-orang yang merenungkan disalibkan bersama Tuhan di hari Natal ini. Tidak aneh kalau kemudian tema itu kita renungkan. Karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dan salib adalah inti, puncak, tujuan dari kedatangan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Seorang penulis bernama John Stott mengatakan bahwa Kristuslah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan manusia, yang bisa menebus manusia. Karena di dalam hidupnya lah ada ketaatan, ada kesempurnaan untuk melakukan hukum Allah. Di dalam kematiannya lah dia menanggung segala akibat dari ketidaktaatan kita. Dan dia sendiri adalah pribadi, satu-satunya pribadi yang benar, yang pernah berjalan di tengah dunia ini. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, diselamatkan, dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Inilah yang kita imani dan kemudian dikatakan oleh Paulus kembali, aku disalibkan bersama Kristus dan Kristus hidup di dalam aku. Bapak Ibu, ketika Paulus mengatakan hal ini, dia tidak sedang memberikan fakta sejarah ya. Dia tidak sedang ngasih tahu timeline kehidupan Tuhan Yesus. Habis lahir Tuhan Yesus disalib. Habis disalib hari ketiga dia bangkit. Setelah dia bangkit dia naik ke sorga. Ketika dia menuliskan hal ini dia tidak sedang memberikan fakta sejarah. Tapi dia sedang menceritakan dampaknya bagi kehidupannya. Ketika Paulus mengatakan aku disalibkan bersama Kristus, Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus disalibkan, aku disalibkan
juga bersama-sama dengan Dia. Ada persatuan yang terjadi. Ada karya Tuhan yang disematkan kepada orang-orang percaya ketika dia beriman kepada Yesus Kristus. Ketika dia berkata, aku disalibkan bersama Kristus, dia menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Ketika Yesus Kristus disalibkan, Paulus yang lama, yang suka bunuh-bunuh orang, yang nggak tahu apa artinya firman Tuhan, sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Sekarang yang hidup ini bukan lagi Paulus, Kristus ada di dalam aku. Paulus menceritakan dampaknya. Sekarang dia tidak lagi hidup mengikuti keinginan-keinginan Paulus. Keinginan hatinya bukan lagi keinginan Paulus, rencana-rencananya bukan lagi rencana-rencana Paulus, pikiran-pikirannya bukan lagi pikiran-pikiran Paulus, tujuan hidupnya bukan lagi tujuan hidup Paulus. Tetapi rencana, tujuan, pikiran, perasaan, kehendak Kristus yang hidup di dalam dia. Bapak Ibu, saya hari ini, kan saya pembina sekolah minggu ya. Jadi hari ini anak-anak juga dengar cerita tentang sukacita. Nanti lause-lause ini briefing sekalian ya, lause-lause ya. Nanti anak-anak akan dibagikan. Nanti Bapak Ibu yang punya anak-anak coba cross check ke anak-anaknya dibagikan atau enggak. Anak-anak akan dibagikan template ini. Apa yang membuat kamu bahagia? Lalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gambar. Anak-anak disuruh pilih 3. Coba pilih 3. Dari berapa sih itu tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gambar di depan. 9 gambar di kertas. Apa yang membuat kamu bahagia anak-anak? Kalau saya... Kalau Lause Eri itu yang membuat saya bahagia nggak ada. Karena yang membuat saya bahagia, Eri bahagia, uang. Bapak Ibu sepakat sama Eri? Sepakat ya. Karena akhirnya kalau bisa liburan, kalau bisa beli makanan kan butuh uang ya. Anak-anak kan nggak tahu, anak-anak taunya ada aja, diajak aja, gitu ya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ditanya saat ini, apa yang membuat kamu bahagia di hari Natal ini? Apa yang membuat kamu bersuka cita di hari Natal ini? Apa yang kamu tunggu-tunggu di hari Natal ini? THR udah turun belum? Kue udah jadi? Udah dibagiin? Saya udah dapet, terima kasih Bapak Ibu. Rencana liburan akhir tahun. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu nanti-nantikan di hari Natal ini? Di hari Natal ini kita sengaja merenungkan bahwa kita yang lama sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Kristus sengaja datang ke dunia ini untuk menanggung tuntutan yang tidak bisa kita penuhi. Untuk menanggung hukuman yang tidak harus sekarang kita jalani. Natal mengingatkan kepada kita anugerah Tuhan sebesar itu kepada kita yang tidak selayak itu untuk menerimanya. Hari ini kita diingatkan bahwa kalau kita beriman, percaya, bukan hanya tahu siapa Tuhan Yesus, maka akan ada terjadi perubahan yang nyata dalam hidup kita. Meskipun selangkah demi selangkah, meskipun sehari demi sehari, ada karya Tuhan yang menggelisahkan kita sehingga kita tidak lagi suka dosa yang dulu. Ada kerinduan untuk jadi lebih baik seperti Tuhan Yesus yang sudah mengenakan kebenarannya bagi setiap kita.
Ada Yesus, pikirannya, perasaannya, tujuan-tujuannya yang hidup di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, selamat menyambut H-10 hari Natal. Biarlah kita bersuka cita karena kita yang lama sudah disalibkan bersama-sama Kristus. Dan sekarang hari ini yang bernyanyi itu adalah orang-orang yang Kristus hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun kalau pada akhirnya yang kami nantikan, kami usahakan, kami kejar adalah hal-hal yang sama dengan apa yang dunia ini tawarkan. Pada akhirnya kami berusaha dengan kekuatan kami sendiri, kami mengejar demi apa yang memuaskan diri kami sendiri. Tuhan, kami mencari kepuasan bagi diri kami sendiri di hari Natal ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan hari ini mengingatkan kembali kepada kami anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak, yang tidak baik untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi karena Yesus Kristus sudah disalibkan dan kuasanya, kebenarannya, kasihnya dikenakan kepada kami. Kami layak untuk menyebut diri kami sebagai anak-anak Allah. Itulah yang kiranya kami rayakan dalam ibadah-ibadah kami. Itulah yang kami tunjukkan dalam setiap latihan-latihan kami. Itulah yang kami mau nyatakan kepada orang-orang di sekitar kami, bahwa kami adalah orang-orang yang bersuka cita karena ada karya Kristus yang dinyatakan bagi kami, dan kami adalah anak-anak Kristus. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.